Oke, baik semuanya. Selamat sore, Bapak Ibu di seluruh Indonesia Sore. yang lagi halo Bu Ria, mungkin yang lagi ngabuburit nih atau nungguin buka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Mungkin kita bisa ya bahas-bahas dulu, ngobrol-ngobrol sebentar mengenai manfaat flavano untuk obesitas ya. Karena kan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Kemenangan nih ya, biasanya akan banyak sekali sajian-sajian yang bisa meningkatkan berat badan ya. Mungkin makanan-makanan bersantan ya, atau mungkin makanan yang tinggi lemak. Nah, nanti dokter ini akan memberikan solusinya untuk mencegah supaya Bapak Ibu timbangannya nggak ke kanan pada saat setelah hari raya. Oke, baik. Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pertanyaannya ya di kolom chat, dan seperti biasa kolom chat akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Dan Bapak Ibu jika ada yang ingin memberikan kesaksiannya nih, mungkin ada yang sudah konsumsi Nutriflow, karena kita juga sudah ready ya Nutriflow di kantor itu sekitar 1 minggu ya, sudah ada hampir 1 minggu, mungkin sudah ada yang merasakan manfaatnya nih, bisa juga sharing-sharing ke seminar kesehatan hari ini ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya langsung panggilkan saja ya dokter kesayangan kami, dokter kami yang begitu cantik. Halo dokter Winda. Halo. Halo. Kenapa tiba-tiba ketawa dong? Oke, baik. Temanya untuk sore hari ini mengenai obesitas ya dok ya. Ini akan menjadikan tips untuk Bapak Ibu semua supaya nanti pas hari raya timbangannya nggak ke kanan terus ya. Oke, baik, kita mulai ya dok ya. Oke. Baik, silahkan dokter Winda. Oke, thank you, Di. Hai, semangat pagi, teman-teman semua. Gimana puasanya sejauh ini? Aman, tentram, jaya, lancar? Atau sudah ada yang bolong-bolong? Enggak lah ya. Lancar semua lah ya. Ya, tanggung nih, tinggal bentar lagi nih kita akan segera menyambut hari kemenangan. Jadi, ayo berjuang sedikit lagi gitu ya. Cuman itu dia juga tadi kayak kata Diana, jangan sampai nih saking nanti euforia ya merayakan kemenangan, timbangannya bablas. Ya jangan ya. Jangan sampai. Nah, ini kita mau berbagi tips supaya timbangan aman, jangankan timbangan aman ya, bahkan ibaratnya tidak hanya aman di saat nanti lebaran aja, tapi aman untuk seterus-terusnya ya. Ini kita mau bahas Koko Fafano untuk obesitas. Yuk, kita bahas slide. Kalau kita ngomongin obesitas, itu biasanya orang selalu berpikirnya pertamanya itu adalah gemuk, ya kan, kelebihan berat badan gitu. Padahal sebenarnya nggak cuma semata-mata kelebihan berat badan aja. Tapi obesitas, seseorang dikatakan obesitas itu kalau terjadi penumpukan lemaknya yang berlebihan ya. Jadi yang jadi bikin berat badannya berlebih itu karena lemak. Karena ada juga beberapa orang ya, kondisi-kondisi tertentu di mana eh apa namanya? Beratnya juga berlebih, tapi bukan karena penumpukan lemak ya. Contoh seperti binaragawan gitu ya, kayak binaragawan yang badannya gede-gede banget ya kan, mereka juga kalau ditimbang berat badannya lebih, tapi lebihnya adalah untuk otot. Atau contoh pada ibu hamil. Nah, ibu hamil kan jatuhnya juga berat badannya juga berlebih. Masa obesitas? Enggak, itu karena suatu kondisi tertentu ya. Nah, obesitas ini itu disebut seseorang obesitas karena dia kelebihan berat badan, tapi karena penumpukan lemak yang berlebihan. Kenapa lemaknya bisa berlebihan? Karena nggak seimbang antara asupan yang masuk dengan yang dikeluarkan, dan ini terjadi dalam waktu yang lama sehingga numpuk 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 akhirnya jadi overweight ya. Sebenarnya kalau overweightnya sendiri mungkin terkesan seperti hal yang sepele aja gitu ya, cuman soal gemuk doang. Enggak sebenarnya ya. Dia bisa menjadi suatu masalah karena faktanya overweight dan obesitas itu memiliki resiko penyakit-penyakit yang lumayan berat juga, seperti kita bisa jadi kena diabetes, bisa kena jantung ya, ataupun kanker ya. Belum lagi sama penyakit-penyakit yang lain lagi akibat dari obesitas ini. Slide.
Nah, sekarang coba teman-teman nih hitung masing-masing. Kira-kira teman-teman udah masuk kategori overweight atau obesitas belum ya? Nah, gimana cara mengukurnya? Kita bisa mengukur dengan yang namanya indeks massa tubuh. Nah, ini cara mengukurnya, rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter secara kuadrat. Nah, hasilnya kalau masih di bawah 25, itu teman-teman masih aman ya. Berat badannya masih aman, berarti normal. Tapi kalau udah di atas 25, wah hati-hati nih. Bisa mulai dari hanya sekedar overweight aja, bisa juga sampai bahkan sudah masuk kategori obesitas. Kalau seperti ini, alarmnya harus segera dibunyikan, artinya teman-teman harus segera diturunkan ya, berat badannya harus diet. Slide. Nah, siapa-siapa aja sih? Apa aja sih yang sebenarnya biasanya tuh menyebabkan kita itu bisa sampai obesitas? Memang ya, yang paling bukan paling sering juga ya, tapi salah satunya itu adalah faktor genetik. Tapi selalu yang seperti saya katakan, ada faktor genetiknya pun kalau tidak didukung oleh faktor luar, faktor lainnya, itu tidak akan terjadi kok ya. Seperti apa faktor luarnya? Gaya hidup yang nggak sehat, suka minum minuman beralkohol, makan berlebihan, apalagi makan yang berlebihan itu makan makanan yang tinggi gula dan juga tinggi lemak. Terus suka makan junk food, dan gitu mageran lagi ya, malas gerak ya, diem mendem aja ya, itu bisa membuat kita obesitas. Bahkan kita yang nggak punya faktor genetik pun bisa jadi obesitas juga kalau seandainya gaya hidup kita seperti itu. Jadi sebenarnya genetik itu memang ada sih faktornya yang bisa menyebabkan obesitas, tapi selama tidak ada faktor luar, bisa dihindari kok sebenarnya ya. Slide. Nah, makanya yang penting dalam mencegah obesitas itu bukan soal mengganti genetik kita. Nggak mungkin kita ganti genetik, ganti orang tua. Kan nggak mungkin ya, durhaka itu namanya. Jadi yang kita cegah gimana? Ya ubah faktor-faktor luar tadi. Mulai dari apa? Pola makan ya. Pola makan, pilih makanan yang lebih nutrisinya tuh lebih seimbang ya. Hindari kalau bisa dipilah-pilah tuh ya makanannya, jangan yang terlalu banyak lemaknya, terlalu tinggi gulanya, garamnya. Terus juga kalau bisa hindarilah junk food ya. Kadang-kadang yang praktis-praktis ini ya isinya ya lemak aja sebenarnya gitu kan, enak di mulut tapi nggak bagus buat badan kita. Sesekali boleh tapi jangan sering-sering lah gitu ya, jangan sering-sering. Karena kita kebanyakan justru sering banget malah lebih suka makan junk food dibandingkan makan yang lebih sehat. Dan jangan lupa ya, gerak ya, gerak, kita bergerak, aktivitas fisik. Nggak harus sampai yang olahraga berat banget gitu, enggak. Tapi bergerak aja, lakukan aktivitas fisik supaya kalori kita itu terbakar gitu ya, keluar untuk mengimbangi dari kalori kita yang masuk tadi. Dan yang penting adalah yang paling gampang adalah timbang berat badan secara rutin. Nah, jadi harus punya timbangan di rumah ya. Punya timbangan di rumah, timbangannya nggak mahal ya, tapi teman-teman bisa menimbang berat badan teman-teman, mengontrol, oh, aduh berat badan saya udah naik banget nih, udah lebih, indeks massa tubuhnya udah lebih dari 25, saatnya untuk diet ya. Jadi supaya kita tahu nih, kapan kita harus benar-benar ngerem, kapan kita masih boleh agak-agak longgar. Ya, slide. Nah, ada banyak-banyak penelitian, terutama untuk flavonoid sendiri, ternyata flavonoid itu punya manfaat untuk obesitas. Dari penelitian tersebut, ternyata ditemukan kalau kita mengkonsumsi 690 mg katekin per hari selama 12 minggu, itu bisa mengurangi total berat badan kita kurang lebih 3 kg, tapi tidak hanya itu aja gitu ya. Tidak hanya mungkin kalau kita lihat hanya 3 kg kok kayaknya kecil banget ya. Ternyata enggak teman-teman, karena 3 kilogram yang dikurangin itu adalah proporsi dari pinggang kita ya. Lingkar pinggang kita itu bisa berkurang hingga kurang lebih 3,3 cm, itu bisa turun sekitar 1-2 nomor kalau celana ya. Dan juga bahkan di sini yang dikurangi adalah lemaknya, persentase lemak tubuh kita itu bisa berkurang hingga 1,5 kilogram. Nah, bayangkan ya, lemak bukan daging loh ya, lemaknya doang 1,5 kilogram, sebanyak apa itu teman-teman? Banyak banget
ya. Jadi ini memang ternyata kalau kita mengkonsumsi katekin itu bisa banget bagus sekali dalam membakar lemak ya. Slide. Selain itu juga flavonoid juga berpotensi sebagai antiobesitas karena dia merupakan suatu antioksidan yang bisa bekerja sebagai penghambat lipase pankreas. Nah, ini akan membantu banget untuk teman-teman itu biar makannya itu nggak berlebihan ya, bisa membantu untuk menurunkan nafsu makan. Nah, selain itu juga, flavonoid juga dianggap dapat meningkatkan kinerja latihan. Jadi bisa membantu kita tuh lebih energik ya, karena dia bisa meningkatkan oksidasi lemak sehingga bisa membantu dalam mencegah obesitas. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita. Cocoa Flavanol ada yang original, Sweet, DTM with Allergen, dan yang terbaru adalah NutriFlow ya. Ke semua produk Flavanol ini dia diambil tidak dari sembarangan kakao, melainkan dari biji kakao yang sudah di-preserve flavanolnya sehingga dipastikan dia tetap memiliki setidaknya 80% kadar flavanol alami dari kokoanya. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, kita akan ngomongin ini soal kepalanya, yaitu polifenol, di mana polifenol itu terkenal banget dengan manfaatnya, yaitu sebagai antioksidan yang kuat. Tapi ternyata tidak hanya itu aja. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa ternyata terbukti juga secara klinis punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi dalam jangka pendek itu kita bisa mendapatkan manfaat pada saat kita mengkonsumsi kokoa, itu kita bisa mendapatkan manfaat dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Cuman memang ya, ini manfaat ini agak nggak gitu gampang kita dapetin, karena memang kokoa-kokoa yang pada umumnya kita temukan selama ini, itu kokoa yang mengalami pemprosesan yang konvensional, yang melalui fermentasi dan juga pemanasan. Biasanya itu justru malah cenderung merusak flavanolnya. Jadi memang harus digunakan suatu metode khusus supaya kandungan flavanol di dalam kokoa tersebut nggak rusak dan bisa memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Slide. Nah, selain itu ada kandungan L-arginin juga. Arginin ini juga dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Basically adalah untuk membentuk protein yang nantinya akan dipakai untuk membentuk sel-sel baru, termasuk juga adalah sel otot. Biasanya arginin ini kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari ya. Bisa dari daging-dagingan, kacang-kacangan, produk olahan susu, bisa ya. Slide. Keunikan tersendiri dari arginin ini dibandingkan asam amino lain adalah ya, arginin itu kalau diperlukan dia itu bisa diubah menjadi nitric oxide. Di mana nitric oxide ini itu adalah suatu zat yang dihasilkan sel endotelium di pembuluh darah kita untuk membuat kita punya pembuluh darah itu elastis. Cuman ada kondisi-kondisi di mana kita punya pembuluh darah itu rusak sehingga produksi nitric oxide itu kurang. Gitu ya. Nah, ini bisa digantikan sementara oleh arginin supaya tetap memastikan kita punya aliran darah tetap lancar. Slide. Nah, yang terbaru produk kita adalah NutriFlow. Nah, NutriFlow ini bisa dibilang sebagai apa ya namanya ya, produk yang inovatif banget seperti biasa ya. Kita kan FAI ini selalu mengeluarkan produk-produk yang inovatif ya, yang semakin bisa memberikan kontribusi dan semakin bisa melengkapi kebutuhan nutrisi bagi rakyat Indonesia ya. Di dalam NutriFlow ini dia itu nggak hanya ada flavanolnya aja, tapi kita tambahkan lagi di sini ada vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine ya. Di sini kalau flavanol sendiri teman-teman pasti udah tahu ya, dia itu kan terbukti memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita, terutama bagi kesehatan pembuluh darah dan juga fungsi kognitif. Nah, untuk vitamin B7 dan vitamin C-nya, ini bisa membantu metabolisme lemak dan protein kita, jadi bisa lebih terfokus lagi dalam pembakaran lemak dan pengolahan proteinnya. Dan selain itu juga bisa juga untuk menjaga kesehatan kulit, rambut, kuku, dan juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, sistem imun gitu ya. Selain itu juga ada cysteine-nya juga, di mana cysteine ini itu dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat ya, di mana ini akan sangat membantu sekali untuk semakin melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat dari radikal bebas. Dan untuk tambahan, NutriFlow ini dia bebas gula ya. Jadi
aman banget ya, bebas gula, tapi kita pakainya stevia ya, pemanis alami, jadi nikmat banget dan sangat aman buat bahkan teman-teman yang diabetes. Slide. Nah, tadi seperti saya katakan, untuk mendapatkan manfaat flavanol itu nggak bisa pakai kokoa yang sembarangan ya. Nah, di sini produsen kita itu Berry Callebaut itu sudah mempunyai suatu metode yang bahkan sudah mereka patenkan, di mana metode tersebut itu terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada secara alami di dalam biji kakao, sehingga tuh kandungan flavanol di dalam kokoa kita itu bukan flavanol tambahan, melainkan yang dibawa murni dari si kokoanya sendiri. Jadi memang berbeda dibandingkan bubuk-bubuk kokoa yang selama ini kita temui di pasaran ya. Slide. Selain itu juga sudah ada studi klinis ya, studi klinisnya juga udah ada banyak banget, teman-teman bahkan bisa nyari sendiri juga di internet. Ini salah satunya ada studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan untuk manfaat kokoa flavanol terhadap penurunan berat badan. Nah, ternyata di sini dari paten ini ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi sangat fokus sekali untuk membakar lemak. Jadi kita tuh turun berat badan, teman-teman, itu tuh bukan menyusut semuanya gitu ya. Lemaknya nyusut, tapi otot kita nyusut juga enggak. Tapi di sini yang disusutin adalah fokus kepada lemak. Karena kalau otot kita butuh justru. Karena kan kita akan ingin terus beraktivitas gitu kan. Dan untuk kita bisa beraktivitas, kita bisa bergerak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa, apalagi nanti kita di masa tua ya, kita bisa tetap jalan-jalan, kita bisa ngomong cucu. Itu tuh kita sangat membutuhkan banget otot-otot rangka kita ini. Nah, kalau disusutin, terus kita malah jadi nggak bisa ngapa-ngapain dong, ya kan? Nah, di sini justru sangat bagus banget. Yang disusutkan hanya lemaknya saja, tapi justru ototnya bisa dibantu, tetap dijaga, bahkan dibentuk. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat juga approved claim, baik dari EFSA maupun FDA. Kalau dari EFSA itu bahkan sudah bisa diklaim ya, kalau kokoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah yang lebih normal. Dan yang terbaru itu ada dari FDA, itu bahkan bagus banget ya, klaimnya itu dia sudah bisa kita klaim kalau kokoa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, jadi untuk kita terutama orang Indonesia ya, di mana angka kejadian penyakit kardiovaskular ada tinggi banget ya, peringkat 1 dan 2. Nah, ini sangat bisa membantu kita banget untuk menurunkan resiko kita terhadap penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan nih, kalau untuk kokoa flavanol itu kita bisa punya manfaat, bisa menurunkan tekanan darah, baik sistolik dan diastolik, bisa mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi risiko kanker, dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Dan untuk Nutriflow-nya sendiri, itu bahkan dia punya tambahan manfaat ya. Dia bisa membantu untuk meningkatkan penyerapan nutrisi supaya lebih bagus lagi dalam tubuh kita, membantu memetabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus juga untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, bantu untuk memperkuat imun tubuh kita, dan juga bisa membantu dalam pembentukan massa otot. Dan ternyata Nutriflow ini pun ternyata cocok juga untuk program penurunan berat badan, karena bisa kita konsumsi sebagai pengganti makan. Ya, slide. Nah, untuk konsumsi gimana? Seperti biasa, untuk flavanol, original maupun sweet, teman-teman bisa konsumsi 5 gram setiap hari, atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Atau kalau teman-teman mau konsumsi yang DTM, itu bisa 1 saset per hari untuk maintenance, atau lebih sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Nah, kalau untuk Nutriflow-nya, teman-teman bisa konsumsi, slide. Nah, kalau untuk Nutriflow-nya teman-teman bisa konsumsinya itu cukup dengan menyeduh sekitar 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung ya.
Nanti itu bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, ini teman-teman kalau umpamanya mau tips yang menurunkan berat badan atau mau menjaga atau maintain saja, "Dok, saya nih berat badan saya masih IMT-nya itu masih di bawah 25, jadi mau buat maintenance saja." Nah, itu teman-teman boleh Nutriflow-nya teman-teman jadikan pengganti sarapan, ya. Nah, tapi kalau teman-teman yang memang pengen banget untuk sekaligus turunin berat badan, nah, itu teman-teman bisa menggantikan Nutriflow untuk di sarapan dan juga makan malam. Jadi 2 kali sehari, supaya bisa semakin memaksimalkan program diet teman-teman. Oke, yuk kita jaga berat badan kita dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya ya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya mengenai manfaat dari Nutriflow dan juga Flavanol untuk program penurunan berat badan. Nah, ini menjadi apa? Seperti combo ya, Dok ya. Ada Flavanol yang memang untuk bagus untuk menurunkan lemak dan juga Nutriflow yang cocok banget untuk digunakan sebagai pengganti makan ya. Oke, sebelum saya ke tanya jawab ya dok ya, di sini sudah banyak banget pertanyaan. Saya akan membacakan informasi mengenai acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Ya, nah seperti biasa Bapak Ibu jika ingin melakukan konsultasi kesehatan di nomor kesehatan Dokter Winda, Bapak Ibu bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Nah, ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku melalui via telepon. Tentunya chat Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda ya. Nah, kemudian pastikan Bapak Ibu selalu mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya foreverhealthy.indonesia. Nah, seperti Zoom kita pada hari ini Bapak Ibu, seperti biasa pasti nanti akan tayang di YouTube kami ya. Jadi bisa langsung cek-cek nih ya sosial media kami ya. Kemudian untuk promo annual rank di 2023, selain mendapatkan uang tunai, Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend, kita juga memberikan hadiah seperti logam mulia dan juga mobil Mitsubishi Xpander dan juga Innova Zenix nih Bapak Ibu. Ya keren banget ya. FI nggak tanggung-tanggung loh untuk memberikan hadiah, nggak cuman uang tapi juga ada eh mobil dan juga logam mulia. Nah, nggak sampai di situ aja Bapak Ibu, FI juga memberikan trip gratis nih, biar makin terasa kekeluargaannya ya. Ini sudah banyak banget yang mendapatkannya. Kita ada trip ke Bangkok nanti, 5 hari 4 malam. Periode pengumpulan poin dan CV-nya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Caranya dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Atau mungkin ada yang ingin jalan-jalan gratis nih, Dubai Trip Brunei 7 hari 6 malam. Periodenya sudah dimulai 1 Januari sampai nanti 30 Juni ya. Masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, jadi tetap semangat. Caranya dengan mengumpulkan 100 poin dan 25.000 CV. Nah, atau Bapak Ibu ada yang ingin umroh gratis nih ya, mungkin FI bisa memberikan hadiah umroh gratis kepada Bapak Ibu tahun depan, amin ya. Atau ada juga yang ingin trip ke Eropa, tentunya dengan mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Periodenya dari 1 Januari sampai 31 Agustus 2023. Ayo, semangat terus ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya dapat hadiah umroh di bulan suci Ramadan tahun ini ya. Jadi tahun depan bisa umroh gratis bersama FAI. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu kita ada bisnis preview spesial Ramadan jam 1 siang yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Budiman dan juga MC-nya ada Bu Luffy di kantor pusat FAI lantai 3 Gedung Kosa Tomang. Hari Sabtu 15 April jam 1 siang. Kemudian besok kita di jam 4 sore kita akan ada Forever Income Training
yang akan dibawakan oleh leader kita yaitu Bapak Adam Yusvan Edwin dengan judulnya Do and Done hari Jumat 14 April ya. Ini khusus untuk member saja, jamnya jam 4 sore. Jadi sekalian kita ngabuburit ya Bapak Ibu ya. Kemudian besok siang ya di kantor pusat FAI kita juga ada bagi kaum non muslim kita ada Paskah Oikumene di kantor FAI Gedung Kosa lantai 3 ya akan dibawakan oleh Ibu Meliani dan juga Ibu Mardiana. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa menghubungi upline Bapak Ibu atau langsung ke leader kami salah satunya yaitu Ibu Dea ya. Jamnya itu dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Nah, baik itu dia Bapak Ibu mengenai acara dan juga promo yang nggak tanggung-tanggung FAI berikan untuk Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung ke pertanyaannya dok ya. Sudah banyak nih pertanyaannya nih. Dari Bu Ria nih. Mau nanya dok, gimana cara menurunkan berat badan dengan kokoa dan berapa kalori yang bisa terbuang? Berapa kira-kira turun ketika dalam waktu 1 minggu? Kemudian satu lagi nih dok, tadi bahasnya mengenai berat badan. Yang kedua pertanyaan mengenai miom. Ketika customer mengalami miom membesar 5 cm, apakah miom menghilang atau akan berkurang kalau konsumsi flavanol? Dan berapa yang dikonsumsi nih dok? Oke. Nah, ini selalu ya, kalau kita ngebahas soal diet, selalu itu pertanyaannya adalah kira-kira turun berapa dalam waktu 1 minggu? Gak sabar pasti pengen cepet-cepet turun ya. Nah, ini teman-teman yang harus mengerti satu hal ya. Walau bagaimanapun kita memang penting untuk menurunkan berat badan jadi lebih ideal. Tapi itu juga bukan hanya sembarang turun aja, tapi harus turun dengan sehat. Nah, turun berat badan yang sehat itu yang seperti apa? Bukan yang cepat, teman-teman. Bukan yang instan ya. Untuk yang ideal kita ya, untuk menurunkan berat badan, dalam waktu 1 bulan itu hanya boleh maksimal ya, maksimal 5%. Ya, paling ideal itu adalah 3-5% dari berat badan awal. Jadi contohnya, kalau teman-teman berat badan awalnya itu 80 kilogram, berarti kan 5%-nya itu 4 kilo, ya kan? Berarti dalam 1 bulan itu maksimal mentoknya itu boleh turunin berat badan adalah 4 kilogram aja. Itu udah maksimal banget. Kalau bisa kurang dari 4 kilogram itu lebih bagus, lebih sehat. Kenapa? Kalau teman-teman menurunkan berat badan terlalu cepat, itu yang ada malah teman-teman merusak metabolisme tubuh teman-teman. Makanya sering banget kejadiannya adalah orang turunnya cepat, tapi habis itu malah mekanisme bounce, loncat lebih tinggi lagi bahkan dibandingkan berat badan sebelumnya. Nah, teman-teman emang mau diet itu terus-terusan seumur hidup, naik turun, naik turun, naik turun, itu malah ngerusak organ-organ tubuh teman-teman jadinya malah kayak gitu ya. Jadi di sini justru diet itu harus tidak hanya sekedar berat badan yang turun, tapi memang benar-benar berat badan turun sekaligus merubah ya, merubah pola gaya hidup teman-teman juga. Nah, dengan bertahapnya penurunan berat badan, tubuh juga akan mulai menyesuaikan. Nah, ada kesempatan tubuh untuk menyesuaikan dengan berat badan yang sudah mulai menurun tersebut gitu. Jadi sehingga itu akan membuat teman-teman itu nggak cepet balik lagi malah jadi lebih tinggi. Nanti pas awal 80, dalam waktu seminggu turun 10, bisa sampai 10 kilogram, yang nggak mungkin. Kecuali teman-teman sedot lemak ya. Nah, itu mungkin pun bisa turun sampai 10 kilogram pun, ya, tapi habis itu teman-teman malah bisa resiko naik lagi jadi 90 bahkan nanti. Emang mau seperti itu? Kan tentu enggak, ya kan? Tentunya nggak mau seperti itu. Nah, jadi memang di sini adalah fokusnya bagaimana menurunkan berat badan yang sehat, ya, yang sehat supaya memang tidak hanya berat badannya saja yang turun, tapi gaya hidup teman-teman pun ikutan jadi membaik juga. Makanya memang ini satu paket, ya. Mulai dari makannya, ya, makannya otomatis jadi berubah. Kita biasanya orang-orang ini kalau yang berat badannya terlalu drastis turunnya, itu tuh justru
Kenapa mereka malah setelah turun itu malah naiknya tuh malah bisa jadi lebih tinggi? Karena pada saat mereka akhirnya sudah berhasil di zona aman, itu mereka malah jadi kalap, merasa mereka udah boleh nih bebas makan, ya kan? Akhirnya apa? Itulah yang membuat mereka jadi malah terlalu menggebu-gebu membayar utang mereka yang kemarin-kemarin pada saat mereka diet. Sedangkan kalau teman-teman turunnya secara bertahap, teman-teman nggak akan mengalami fase itu, gitu. Fase bayaran tadi tuh teman-teman nggak akan mengalaminya. Teman-teman bahkan bisa jadi nih yang biasanya makannya banyak, karena sudah bertahap diubah pola makannya, teman-teman bahkan nggak bisa mau makan banyak pun nggak bisa karena kayak lambungnya tuh udah penuh duluan gitu. Dengan begitu, ini benar-benar berarti namanya tubuh teman-teman pun sudah menyesuaikan dengan tubuh teman-teman yang baru gitu. Dan penyesuaian itu nggak bisa instan, nggak bisa cepet ya, butuh waktu juga. Makanya memang harus bertahap ya. Nah, kalau untuk kita mau nurunin berat badan, makanya tuh biasanya tuh kita bikin program ya. Kita ganti makan pagi kita dan makan malam kita dengan NutriFlow. Lebih bagus lagi kalau teman-teman juga ditambahkan lagi dengan cocoa flavanol, ya mau yang original, sweet atau DTM, terserah yang mana aja. Supaya semakin memaksimalkan lagi untuk khusus di pembakaran lemaknya gitu ya. Jadi fokusnya di pembakaran lemak, bukan di yang lain-lain gitu. Nah, ini bisa efektif nanti ditambah lagi kan dengan otomatis nih teman-teman mengurangi makan pagi dan makan malam, itu juga akan membuat secara total kalori teman-teman yang teman-teman konsumsi dalam sehari itu pasti langsung turun gitu ya. Akan langsung lumayan banget turunnya. Biasanya kita rata-rata itu kalau yang kita makannya suka lumayan ya suka makan berat lah ya bisa dibilang begitu ya. Kalau makan siang, makan malam itu suka makan berat, itu biasanya kalorinya itu bisa sampai 600 kalori per porsi makan. Ya, per porsi makan itu bisa sampai 600 kalori. Bayangin aja kalau teman-teman nggak makan malam, ya, teman-teman bisa mengurangi 600 kalori. Menggantinya dengan satu gelas NutriFlow yang hanya berisi sekitar 60 kalori. Jadi lumayan banget berkurangnya. Gitu ya. Ditambah lagi kalau bisa, itu juga teman-teman juga dibantu dengan olahraga. Nah, supaya apa? Supaya kalori yang dibakar, yang dikeluarkan itu bisa lebih banyak lagi. Sehingga defisit kalorinya bisa semakin tinggi ya, tapi ini juga jangan terkunci pada buru-buru pengen cepet-cepet turun ya kan, seperti tadi saya katakan turunnya juga jangan terlalu drastis, harus dijaga stabil ya, tidak lebih dari 5% dari berat badan awal supaya tubuhnya nggak kaget dan jadi nggak mekanisme bounce nanti ya. Nah, lalu kalau untuk yang miom sendiri itu masih memungkinkan kalau 5 cm sebenarnya masih memungkinkan sih ya untuk lebih mengecil dan bisa sampai hilang juga masih memungkinkan. Tapi ini akan tergantung kepada tubuh masing-masing dan jumlah flavanol yang dikonsumsi. Karena selalu saya katakan pada dasarnya adalah kita harus mengkonsumsi flavanol dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Berapa yang sesuai hanya tubuh kita yang tahu. Jadi memang kita harus evaluasi di sana, ya. Harus evaluasi. Kan kita juga kan kadang-kadang nggak tahu nih. Mungkin yang kita tahu masalah kesehatan kita, masalahnya di sini cuma miomnya aja. Padahal selain miom, ada masalah-masalah kesehatan lain. Gitu. Sehingga pada saat kita mengkonsumsi flavanol, itu flavanol yang masuk itu jadi dibagi-bagi, terbagi-bagi. Ada buat miom cuman sekian, ini buat sekian, yang ini sekian. Sehingga akhirnya yang harusnya tadi kita pengennya buat miom, fokusnya di miom, itu malah jadi kurang efektif dosisnya. Nah, ini nanti secara bertahap pada saat kita evaluasi nanti, inilah nanti mungkin perlu penyesuaian dosis, dosisnya ditambahin. Nah, tapi seperti ini biasanya, kasus miom seperti ini saya anjurkan untuk konsumsinya setidaknya yang kalau patokan yang original ya, itu 15 gram setiap hari gitu. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas ya, Ibu Ria untuk jawabannya ya. Terima kasih, Kemudian, Dokter terima, Winda, terima Kak. kasih, Ibu. Catat, Kak. Dicatat. Nuh. Thank you. Oke, baik. Sama-sama, Ibu. Sehat selalu ya.
Kemudian kita ke Bapak Alkodin ya, mau tanya Dokter Winda sebenarnya flavanol ini menstabilkan berat badan sesuai IMT atau bisa kelewat kurus nih dok kalau konsumsinya secara rutin setiap hari. Oke, kalau sampai kelewat kurus sih enggak lah, enggak akan. Dalam artian begini, dia kan akan membakar lemak, ya kan, lebih meningkatkan pembakaran lemak untuk nanti untuk menjadi produksi energi gitu. Nah, kalau kita sudah di tahap di batas di mana kadar lemak di dalam tubuh kita itu sudah yang ideal, itu ya memang apalagi yang mau dibakar, ya nggak ada lagi gitu kan, nggak ada lagi. Jadi otomatis ya, ya kita nggak akan bisa lebih kurus lagi, kecuali memang yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu juga kurang gitu. Nah, jadi otomatis kan lebih sifatnya membakar gitu kan. Ya yang dia bakar adalah apa yang ada. Tapi kalau memang nggak ada yang masuk, ya otomatis memang pasti akan kurus dengan sendirinya, gitu ya. Jadi memang supaya juga ini kita jangan sampai underweight banget juga, itulah makanya penting untuk kita itu makan dengan teratur ya, makan yang benar, yang dimakan juga yang tepat gitu ya. Yang dimakan apa? Lebih bagus kita makan kalau itulah lebih kepada pola makan tadi ya, proporsinya lebih kepada protein dibandingkan lemak. Nah, gitu. Ya, jadi supaya kita tuh jadi bukan jadi kelewat kurus ya, tapi kita tuh tetap berat badan kita ideal, tubuh kita ideal, proporsi lemak kita juga di dalam batas yang normal, dan juga tapi otot kita tuh terbentuk gitu. Otot kita terbentuk sehingga itu kita jatuhnya jadi malah nggak kurus, malah jadi bagus gitu. Badannya malah jadi ideal ya. Jadi intinya memang kalau Flavanol dia lebih kepada ujung-ujungnya akan lebih ke stabil juga gitu ya. Stabil, dia tidak akan sampai berlebihan membakar lemak karena itu bukan fokus utamanya juga. Kalau umpamanya kadar lemak kita sudah cukup, sudah bagus ya nggak perlu dibakar lagi gitu. Jadi kita nggak akan jadi kelewat kurus karena itu. Jadi tapi palingan kalau untuk supaya nggak kelewatan kurus, itu dia tadi makan yang dibenerin ya, tapi makannya lebih kepada protein aja dibandingkan lemak ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Pastinya kalau lemaknya sudah habis, dia akan berkontribusi ke tempat yang lain ya, dok ya. Betul banget. Mungkin ke pembuluh darah atau ke fungsi paru karena banyak sekali ya Bapak Ibu yang manfaat dari flavanol nggak cuma untuk berat badan, itu sudah banyak banget penelitian yang kami temukan. Semua organ tubuh bisa sampai bisa ada jurnal yang mengatakan flavanol pada koko itu bermanfaat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak perlu khawatir nanti bisa kelewat kurus gitu karena fokusnya flavanol hanya pada penurunan berat badan saja. Oke, baik selanjutnya dari Pak Syarifin nih dok. Pak Syarifin bertanya, mau nanya dok gimana dengan penderita alergi yang udah 30 tahun yang lalu, tapi apa masih bisa dibantu dengan flavanol? Alergi itu sih memang akan tergantung ya alerginya apa dulu nih gitu. Kalau seandainya alerginya terhadap eh, kokoa ya, terhadap kokoanya ya, itu ya agak sulit ya. Karena kan ibaratnya setiap kali dia konsumsi kokoa ya otomatis alerginya kumat gitu kan. Tapi kalau alerginya yang lain dan itu pun bentuk alerginya itu masih termasuk kategori alergi ringan, reaksi alerginya itu masih bisa diterapi gitu ya. Mau yang 30 tahun kayak yang baru 5 tahun kayak alergi sama aja gitu ya. Jadi itu masih bisa diterapi kok alergi itu. Asalkan dia bukan alerginya terhadap kokoanya sendiri ya. Dan alerginya itu masih di kategori alergi ringan. Alergi ringan itu yang seperti apa? Alergi ringan itu kalau umpamanya dia terpapar alergi atau alerginya kumat, itu gejalanya masih yang ringan-ringan kayak gatel-gatel, bentol-bentol, atau dia jadi pilek-pilek gitu ya. Atau kulitnya mungkin jadi kemerahan, itu masih oke. Itu alergi masih ringan itu namanya. Nah, tapi jangan diberikan kepada alergi yang punya alergi
berat. Kalau alergi berat itu kan berarti masuk kategori reaksi alerginya itu bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Seperti contohnya, kalau dia contoh ada orang dia alergi kacang, contohnya kan, kemakan kacang, terus habis itu langsung susah nafas karena saluran nafasnya bengkak. Itu nggak boleh. Ya, jangan diapa-apain. Kalau itu jangan diapa-apain ya. Tapi selama masih kategori alergi yang ringan itu masih bisa kita terapi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ria nih, Dok. Tambahan menyusul ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kita diet pakai flavanol, otot harus naik berapa kira-kira protein yang dibutuhkan ketika jam makan siang jika pagi kita konsumsi flavanol? Oke, nah kalau idealnya sebenarnya kalau kita ngomongin protein, itu kan kebutuhan protein kita yang ideal ya per hari itu minimal ya, itu tuh sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah, jadi berat badan kita berapa nih? Contoh berat badan kita 80 kilo gitu kan. Kayak tadi 80 kilo nih berat badan kita. Berarti kita butuh proteinnya berapa banyak? 80 dikali 0,8. Berarti kita butuh 64 gram protein. Nah, cuman mungkin buat teman-teman, mungkin kan ada juga beberapa yang memang pengen justru fokusnya lebih lagi nih meningkatkan massa ototnya gitu kan, mungkin yang suka olahraga pengen lebih bodybuilding. Nah, biasanya tuh proteinnya tuh kebutuhannya 2 kali lipatnya gitu ya, bisa sampai 2 kali lipatnya. Jadi sekitar 1,6 gram dikali kilogram berat badan. 1,6 sampai 2 gram lah ya, dikali kilogram berat badan per hari gitu. Dan ini justru sebenarnya teman-teman malah lebih bagus ya. Jadi memang kalau teman-teman mau diet itu paling bagus memang kalau pas bagian makan normal lah kita bilang ya, pas bagian makan normalnya, kan tadi kan kalau kita mau diet makan pagi sama makan malam kan kita ganti dengan Nutriflow. Nah, terus kalau makan siang gimana? Itu kan kita boleh makan normal. Nah, tapi supaya gimana caranya, walaupun kita makan normal, tapi bisa juga mendukung program diet kita, memang lebih bagus porsinya dibanyakin lebih ke protein dan serat. Itu akan lebih mendukung lagi untuk diet program diet teman-teman. Tapi catatan juga, ya, catatan juga. Teman-teman kalau konsumsi protein, tapi nggak teman-teman barengin dengan olahraga, ujung-ujungnya proteinnya jadi lemak juga, ya. Jadi harus, ya. Jadi kalau kita memang makanya itu sepaket kok. Kita mau diet, kita diet itu kita jaga makan, ya. Makannya setiap kali kita makan, kita pilah makanannya, fokus lebih banyak ke protein, sama jangan lupa olahraga. Olahraganya nggak harus yang berat, ya. Olahraga yang penting kita bergerak. Kayak umpamanya kita pengen buat tangan, stretching-stretching gini ya, gitu. Jalan pagi, ya kita lakukan 15 sampai 20 menit setiap hari. Ya, nggak harus teman-teman nge-gym banget, sebenarnya nggak perlu banget sih. Yang cukup ringan-ringan aja. Supaya apa? Supaya protein yang teman-teman masukkan ke dalam tubuh teman-teman itu bisa diarahkan ke bisa diposisikan itu diarahkan ke posisi-posisi di mana yang teman-teman pengen justru malah terbentuk ototnya. Paling bagus sebenarnya otot rangka. Otot rangka itu yang mana? Otot-otot yang menempel pada tulang-tulang yang panjang. Tulang tangan, kaki. Nah, berarti kalau kayak gitu olahraganya di area situ aja utamanya. Olahraga kaki, olahraga tangan. Gitu ya. Kalau mau perut juga boleh sama perut, jadi biar lebih ngebakar lemak di area lingkar perutnya kan, itu jadi bisa efektif juga, bagus juga gitu. Nah, itu buat jangka panjang, bukan hanya semata-mata supaya teman-teman tuh jadi berotot gitu, enggak ya, tapi bisa membantu juga buat teman-teman bisa beraktivitas. Karena otot-otot rangka inilah nanti yang akan menggerakkan tubuh kita ya. Jadi memang harus kita latih, harus kita pelihara supaya dia kuat dan terbentuk. Oke? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Bu Ria menambahkan nih, Dok. Olahraga yang body combat ya, Dok, untuk menaikkan massa otot. Boleh, boleh. Kalau umpamanya kita mungkin ibarat kata nih, eh
body combat nggak harus di gym juga sih ya, bisa juga kita pakai YouTube juga bisa ya, jadi tetap hemat. Boleh kok body combat ya, body combat bisa, atau ibarat kata, itu dia, sekarang kan kita udah enak ya eranya ya, kita tuh nggak harus di gym banget, kita di rumah juga bisa, ada YouTube, gitu kan, kita pasang YouTube, kita ikutin aja olahraga-olahraga di sana. Itu tuh bisa banget untuk membantu menaikkan massa otot kita, gitu ya. Jadi itu sangat, kreativitas aja sih, body combat boleh, tadi kayak saya bilang jogging ya, itu buat kaki boleh, squat juga bisa ya, itu untuk kaki juga bisa ya, squat bagus. Nah, itu bisa banyak olahraga-olahraga yang untuk menaikkan massa otot gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga sudah cukup jelas, Bu Ria, ya, untuk tips-tips menurunkan berat badan nih, ya, Bu, ya, Iya, Kak. Terima supaya kasih. mendapatkan berat badan yang Thank ideal you. dan juga tetap sehat. Baik, terima kasih, Bu Ria. Baik, selanjutnya, Dok, dari Bu Wina. Nah, ini Dok, maaf Dok mau nanya kalau lagi terapi minum DTM untuk sesak karena paru-paru terus tiba-tiba pengen minum obat di warung karena pasiennya nggak sabar pengen sembuh. Dan obat itu awalnya bisa mereda sesak, tapi pas lagi sesak lagi dikasih lagi obatnya. Ternyata kodarullahnya sesaknya makin bertambah ya. Alhasil beliau tidak tahu, kita tidak tahu ternyata pasien sudah tidak bernafas lagi dalam perjalanan ya. Yang saya mau tanyakan nih Dok, apakah saat minum DTM itu boleh dicampur atau diselingin dengan obat lain? Iya, kalau soal untuk itu pada dasarnya flavanol itu sangat bisa sekali dikombinasi dengan obat-obatan medis. Ya, baik dengan obat-obatan medis, dengan suplemen, dengan jamu, dengan apapun, ya. Dengan apapun itu tuh kok flavanol itu bisa, ya. Mau yang original, sweet, DTM, Nutriflow, semua bisa kok dikombinasi dengan yang mana aja gitu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah mengkombinasikan DTR, terus habis itu minum obat lain. Buktinya kita banyak kok ya pasien-pasien yang memang malah saya selalu menganjurkan gitu kan, untuk teman-teman yang sudah konsumsi obat ya, obat-obat apalagi dalam jangka panjang kayak obat diabetes, obat jantung, obat hipertensi, obat pengentalan darah dan segala macam ya, obat kolesterol, itu malah saya anjurkan jangan langsung dilepas malah obatnya gitu ya. Justru jangan langsung dia lepas obatnya, justru dikombinasikan terlebih dahulu dengan cocoa flavanol. Karena memang cocoa flavanol itu dia tidak bekerja instan seperti obat-obatan tersebut. Beda cara kerjanya gitu ya. Beda tempat kerjanya itu berbeda. Jadi mereka justru malah sangat bagus sekali untuk dikombinasi konsumsinya. Ya paling nanti kan ibaratnya dikasih jarak waktu doang aja. Itu pun sebenarnya dikasih jarak waktu bukan karena nanti jadi bentrok, dia bukan ya. Cuman kita kalau kita kasih jarak waktu konsumsinya, itu kita lebih enak untuk mengevaluasi efeknya gitu. Itu aja sih. Jadi supaya lebih netral tidak bias dalam mengevaluasi efeknya. Tapi kalaupun dicampur sekalipun sekali minum bareng-bareng pun sebenarnya pada dasarnya juga nggak masalah gitu ya. Jadi aman banget cocoa flavanol itu untuk dikombinasi dengan obat-obatan. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Bahkan Dokter Winda juga selalu menyarankan ya Bapak Ibu ya, untuk penyakit-penyakit yang memang sudah konsumsi obat cukup menahun, tidak bisa langsung stop gitu saja obatnya ya Dok ya. Iya. Kalau nggak nanti kan ini karena kan tubuhnya sudah keburu bergantung dengan obat-obatan tersebut. Kalau langsung dilepas malah jadi nggak stabil nanti, gitu ya. Jadi harus dikombinasi dulu malah nanti baru boleh pada saat dia ini kalau hasilnya sudah semakin baik baru boleh dikurangin secara bertahap untuk dosis obat-obatannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk tipsnya nih ya. Jadi ini merupakan tips juga Bapak Ibu ya untuk yang memang sudah konsumsi obat-obatan, mungkin yang menahun tuh biasanya diabetes, ya kemudian obat tensi dan obat-obat lainnya yang memang sudah dikonsumsi cukup lama, jadi bisa sekarang berdampingan dengan flavanol ya. Oke, baik. Kita masih ada waktu. Mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu. Kita masih bisa buka satu orang nih.
Ada yang ingin menyalakan mikrofonnya kah untuk bertanya langsung sama Dokter Winda? Kita masih punya 1 kali pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Halo, halo Pak, Bapak atau Ibu? Di sini sudah ada yang, oh sudah mati lagi. Ada yang, ada yang ingin, masih ingin bertanya, Bapak Ibu? Jika tidak, berarti kita langsung saja ke, eh, halo. Oke, baik. Halo, halo. Halo, silakan Pak Lintong untuk pertanyaannya. Eh, Malam Bu siapa nih yang moderatornya nih? Diana, Pak. Bu Diana, makasih Bu Diana. Saya baru bergabung dengan grup ini, sehingga saya memang pengetahuannya masih belum cukup banyak lah ya. Tapi yang saya mau tanya, kebetulan istri saya itu ada masalah dengan mah, ya. Mahnya ini beberapa kali tengah malam, wah dia mengeluh dan kelihatannya sangat serius gitu. Bahkan pernah suatu malam terpaksa kita mengikut ke dokter kemana, ke rumah sakit UGD ya, dirawat. Setelah dirawat ternyata belum sembuh benar, masih sering pulih gitu ya. Dan memang kebetulan istri saya ini agak nggak terlalu welcome dengan apa namanya obat-obatan seperti ini gitu, yang sangat tradisional lah gitu ya, sangat apa ya, selektif lah ya, sehingga saya agak susah juga meyakinkan. Sekalipun saya jujur sekarang mengkonsumsi ya lumayan, badan saya agak turun juga memang. Kemarin saya timbang, wah kok turun bener nih, saya cek lagi di beberapa tempat apa timbangan ya, di tempat saya main olahraga sama di rumah cocok 77 berapa 2 kilo adalah kali atau 1,5 baru konsumsi belum seminggu kali ya. Cuman memang saya sih sudah niat mengurangi nasi gitu ya, dan nggak terlalu banyak lagi mengkonsumsi. Jadi artinya untuk sementara proven lah untuk menurunkan badan ya. Nah, pertanyaan saya itu yang pertama ya, mengenai mah. Apakah ini bisa juga? Karena memang kalau menurut saya sih udah serius mahnya kan. Nah, yang kedua, saya punya teman satu grup namanya Waterman. Kebetulan kami motivator sama grup kayak konsultan gitu ya. Kita sering travel, bicara di depan umum gitu kan. Jadi teman saya ini memang udah pada usia senja ini, 60 ke atas ya. Dia punya ketergantungan, masalah dia ada sakit jantung, dan kemudian dia juga darah tinggi. Jadi selalu makan obat terus ya. Kalau kami traveling itu, obat itu udah nggak boleh lupa gitu ya. Nah, kedua juga ada teman diabetes ya. Maklum lah kalau udah tua kayaknya banyak penyakit ya. Nah, jadi saya sebetulnya ingin cerita sama kawan-kawan ini nih, karena satu grup saya, kalau mereka sehat, ya enak juga kan ya, namanya kita satu grup ya. Jadi itu pertanyaan saya, untuk pertama tadi untuk istri, yang kedua untuk teman-teman. Dan kalau yang oke, saya kira ibu siapa nih, ibu dokter? Guru Panjaitan ya? Iya, Pak. Horas itu. Guru Panjaitan. Kamu periban saya, karena mama saya baru Siboya, katanya Siboya sama Panjaitan Marpadan. Jadi oke. Jadi panggil Pariban dulu lah ya. Oke, yuk. Silakan Pariban. Iya, jadi kalau untuk istrinya justru malah bagus untuk mah ya, bisa bantu untuk terapi emahnya juga. Oh, bisa, tapi ya. memang untuk mah kita harus mengantisipasi reaksi dari emahnya sendiri juga. Jadi untuk cara konsumsinya itu dia bukan, biasanya kan kalau yang lain-lain kita lebih anjurkan konsumsinya itu sebelum makan. Nah, tapi bagi yang mah lebih bagus konsumsinya setelah makan justru. Dan kalau untuk yang lebih direkomendasikan buat yang memang punya mah, itu lebih bagus konsumsinya yang DTM, yang saset. Oh iya, yang saset kecil. Nah, itu lebih aman buat teman-teman yang memang punya mah. Jadi minumnya setelah makan dan lebih dianjurkan untuk konsumsinya DTM. Itu nanti akan pelan-pelan nanti bisa diperbaiki untuk mahnya supaya jadi tidak terlalu sensitif. Karena mah ini kan sebenarnya lebih kepada sensitif juga ya di lambungnya. Dan tapi tetap juga sih di sini juga perlu kerjasama dari pasien sendiri juga gitu ya. Dari pasien sendiri juga harus
belajar ya, belajar untuk menjaga pola makan. Orang kalau sudah punya mah, itu tuh memang tidak bisa makan berlebihan, tapi juga makannya tuh justru harus malah sering-sering, nggak boleh Ya. sering makan, ya sedikit-sedikit Kalau tapi kalau itu sering. sih udah lulus dia, udah lulus dia. Oke, udah lulus ya. Udah lulus Nah itu itu. dia. Jadi memang yang harus dijaga makan. Sama kedua, yang paling sering juga sebenarnya menimbulkan masalah pada mah, sebenarnya bisa sering kali itu yang tidak disadari adalah faktor psikis. Nah, faktor psikis juga bisa mempengaruhi. Mungkin ada stres atau kecapean. Nah, ini juga nanti juga dengan kokolflavanol. Karena kan kokolflavanol itu kan dia bisa meningkatkan produksi hormon endorfin ya. Jadi bisa bikin jadi lebih rileks, lebih mood-nya lebih. Nah, itu juga bisa membantu nanti untuk menekan reaksi mahnya supaya lebih tidak mudah untuk terstimulasi gitu. Karena memang biasanya ibu-ibu yang paling sering justru. Ibu-ibu sering banget mahnya kumat kan. Walaupun padahal makannya sudah dijaga, sudah ketat, tapi justru biasanya malah yang paling sering adalah faktor pikiran. Namanya ibu-ibu ya semua segala macam dipikirin kan, bunga dipikirin, kan pagar dipikirin. Akhirnya jadi stres sendiri gitu kan. Nah itu nanti bisa dibantu juga dengan kokolflavanol. Nanti lebih ke cara minumnya sama yang diminum yang mana yang lebih rekomen untuk yang mah ya. Nah kalau untuk teman-temannya justru sebelum moving ke teman-teman, istri saya ini justru makan dikit aja cabai itu luar biasa itu ya, udah ini nggak bisa. Sering kita pulang dari pesta malah jadi sakit, repot kan. Jadi memang serius ceritanya. Iya, betul. Iya, di rumah juga nggak ada. Berapa Bu? Kenapa Bu? Kalau sebenarnya sih kalau bisa, kalau umpamanya bisa, udah pernah dilakukan endoskopi belum? Nah itu bang belum memang. Dan saya nggak tahu waktu kemarin, kayaknya sih belum. Nanti deh saya usulkan lah. Iya, sebenarnya sih kalau seandainya sesensitif itu, baiknya sih dilakukan endoskopi ya. Jadi biar benar-benar dilihat langsung ke dalam masalahnya tuh di mana. Oke. Karena itu bisa karena memang lambungnya benar-benar sudah luka, banyak luka-lukanya, atau tadi bisa jadi karena faktor psikis tadi gitu. Jadi kan kita biar bisa lebih enak untuk tahu nih, oh harus terapi yang mana yang paling tepat gitu. Oke. Jadi kalau bisa sih diatur waktunya juga lah untuk nanti endoskopi gitu. Oke Bu, oke. Oke, nah lalu kalau untuk yang teman-teman itu justru malah sebenarnya kokolflavanol itu memang malah paling bagus itu adalah untuk mereka-mereka yang punya masalah pada pembuluh darah. Jadi mereka yang punya masalah dengan hipertensi, punya masalah dengan gula, diabetes, kolesterol, itu justru yang paling bagus sebenarnya di situ. Karena tempat kerja utama dari flavanol justru adalah pada pembuluh darah. Karena dia bekerja utamanya di pembuluh darah, sedangkan pembuluh darah itu kan dia terkoneksi dengan seluruh tubuh kita kan, dari ujung kepala sampai ujung kaki semua terkoneksi. Makanya yang lain pun itu bisa kena imbasnya, kena manfaatnya. Makanya terkesan flavanol itu punya banyak sekali manfaat, padahal sebenarnya utamanya dia adalah di pembuluh darah. Justru malah sangat rekomen untuk yang punya masalah-masalah pada pembuluh darah ini, yang punya diabetes, yang punya hipertensi, jantung, itu justru malah sangat rekomendasi sekali untuk mengkonsumsi kokolflavanol. Tapi bukan berarti langsung menggantikan tadi ya, bukan langsung menggantikan obat-obatannya. Tidak. Jadi dia ada kerjanya berbeda. Obat-obatan tetap dulu aja diminum, nanti dievaluasi. Oke. Dievaluasi setiap bulan, kan biasanya kalau seperti ini kan pasti kontrol tuh. Nah pas kontrol, nanti dilihat hasilnya gimana. Kalau sudah semakin baik, baru boleh dosis-dosis obat obat-obat hipertensi, obat diabetesnya boleh bertahap, sedikit demi sedikit dikurangi. Jadi nggak langsung dilepas begitu aja. Gitu. Saya agak sedikit satu lagi detail ya, sorry agak. Jadi kalau jadwal mengkonsumsi, karena saya kan ada pagi, saya cerita dulu ya. Paginya itu kan saya minum yang original itu. Iya. Ya kan? Terus siang pakai yang saset. DTM. Kemudian sorenya kira-kira jam 6
itu pakai lagi yang apa namanya, yang Original. ori. Nah, memang pernah saya di awal-awal, Bu, jujur saya sih udah bilang sama yang upline itu Ibu Ana itu. Jadi waktu saya konsumsi memang agak malaman gitu, saya nggak bisa tidur. Oh, nggak bisa Nggak tidur. bisa tidur, ya nggak bisa tidur. Namanya memang agak karena saking semangat, karena bayangan saya tadi kalau coklat itu kan membuat katanya lebih sejuk, lebih apa gitu ya. Jadi malah semalaman nggak bisa tidur. Cuman memang setelah itu saya diskusi sama klien saya, terus dikurangi lah porsinya dan lebih earlier lah minumnya kan. Karena memang kalau saya dari dulu kalau minum kopi udah agak malam itu memang pengaruhnya di situ. Jadi Mm-mm. apakah memang kopi itu sama dengan coklat atau gimana tuh, Bu ya? Nah, Oh. kemudian sebetulnya saya agak surprise-nya itu gini ya, karena saya dulu pernah di Nuskin ya, jadi kan saya banyak mengkonsumsi jenis model apa namanya vitamin-vitamin ya. Tapi ini hanya coklat menurut saya. Kadang-kadang saya berpikir ini so simple gitu kan. Jadi kalau kita menjelaskan ini kepada orang pintar, kadang-kadang kok kita diledek gitu ya. Kok sederhana banget gitu. Jadi kita kan orang-orang pintar itu kan, wah gimana gitu. Ini saya melihat hanya coklat gitu. Dan kemudian mengkonsumsinya juga so simple gitu kan. Just gitu. Wah, yang bener nih. Jadi orang kadang-kadang tidak terlalu yakin gitu. Iya. Karena terbiasa udah ruwet makan obat-obat atau apapun konsumsi yang lain ya, atau produk lain gitu. Jadi memang hanya coklat, Bu ya itunya. Kecuali yang baru ini saya lihat tadi ada jeruk nih, saya lihat yang baru. Karena saya dapat juga tuh bonusnya tuh. Saya kemarin masuk. Nah, gitu ya. Jadi itu bagaimana cara kita meyakinkan itu aja saya sebetulnya, karena saya juga sebetulnya banyak teman yang saya ingin cerita gitu. Karena kalau di masa tua itu janganlah kita mati menyusahkan anak gitu maksud saya ya. Iya. Kadang-kadang orang Betul, tua, betul, betul. iya saya dulu Oke. waktu itu sering anak buah, oh sorry Pak, orang tua saya sakit loh. Jadi janganlah kita menyusahkan anak. Itu sebetulnya filosofi yang ingin saya jelaskan teman-teman, biar boleh kita tua, tapi tua dengan sehat gitu. Silakan Bu. Terima kasih. Oke, Oke. Pak. Baik. Terima kasih, Pak Lintong, untuk sharingnya ya. Baik, terima kasih banyak untuk Dokter Indah sudah pertanyaan sudah semua terjawab ya, Dok ya. Sekarang kita ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi untuk kira-kira siapa yang akan mendapatkan Lucky Wheel akan mendapatkan satu pouch Cocoa Flavanol Sweet ya. Kira-kira siapa yang beruntung pada sore hari ini? Kita putar. Namanya masih ada nggak ya untuk disebutkan? Semoga masih ada ya, belum keluar ya. Masih setia menunggu. Oke, ada Bapak John dari Medan. Ya, Bapak John di Medan. Masih ada? Oke, masih ada ya Pak ya. Halo Bapak. Halo, ada. Ada, oke baik. Selamat Bapak mendapatkan satu box Cocoa Flavanol varian sweet. Nanti untuk pengirimannya nanti bisa langsung menghubungi nomor customer relation kami pada Bu Mary atau Bu Sinta ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak karena Bapak mendapatkan satu box Cocoa Flavanol varian sweet. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Baik. Baik, itu dia Bapak Ibu untuk pemenang pada sore hari ini ya. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan sore hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Kita hari Selasa nanti akan diadakan online jam 2 siang. Pastikan Bapak Ibu bisa langsung datang untuk bisa langsung join ya di Zoom seminar kesehatan Dr. Winda di hari Selasa. Baik, kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat sore semua. Selamat menyambut buka puasa. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bye-bye. Terima kasih, Mbak Yana.